Halo, selamat datang para aparatur sipil negara. Setiap hari, Anda akan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat. Mulai dari kebijakan strategis sampai urusan operasional harian, tanggung jawabnya itu luar biasa. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan sama-sama mengisi kotak peralatan kita dengan berbagai model pengambilan keputusan supaya Anda makin siap menghadapi tantangan apapun. Coba deh kita berhenti sejenak dan pikirkan ini. Mungkin itu keputusan soal anggaran yang super mepet, atau saat data yang ada nggak lengkap, atau mungkin dikejar-kejar deadline yang ketat. Nah, apapun tantangannya, hari ini kita akan membangun sebuah kotak peralatan pengambilan keputusan bareng-bareng untuk memastikan Anda selalu punya alat yang tepat untuk setiap situasi. Siap? Mari kita mulai. Oke, alat pertama yang kita punya di dalam kotak ini bisa kita sebut sebagai cetak birunya. Inilah model rasional, kerangka kerja yang dianggap sebagai standar emas, jalan yang paling ideal untuk bisa sampai ke keputusan yang paling sempurna dan optimal. Model ini tuh yang biasanya kita pelajari di buku-buku teks, sebuah pendekatan yang super sistematis yang tujuannya adalah kesempurnaan. Asumsinya, kita punya semua informasi yang dibutuhkan, waktu yang nggak terbatas, dan kita bisa 100% objektif. Tentu saja, ini adalah kondisi yang sangat ideal ya. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Prosesnya itu runut banget. Mulai dari mendefinisikan masalah dengan super jelas, mengidentifikasi semua kriteria, cari semua alternatif yang mungkin ada, evaluasi satu persatu sampai akhirnya pilih yang paling top. Prosesnya sangat teliti, sangat komprehensif. Makanya kita sebut ini cetak biru. Ini fondasi yang kokoh banget di kotak peralatan kita. Tapi pertanyaannya, gimana kalau di dunia nyata kita nggak punya cetak biru sesempurna ini? Oke, dari dunia ideal, sekarang kita turun gunung ke dunia nyata pelayanan publik. Di sini, waktu itu barang mewah, informasi seringkali simpang siur, dan tekanan ada di mana-mana. Nah, untuk situasi kayak gini, kita butuh alat yang lebih praktis, yang saya suka sebut sebagai sang pekerja keras. Dan inilah realita kita sehari-hari sebagai ASN kan. Teori ini, rasionalitas terbatas, pada dasarnya mengakui kalau kita ini manusia, bukan superkomputer. Keputusan kita itu selalu dibatasi atau bounded oleh tiga hal. Informasi yang kita punya, keterbatasan otak kita untuk mengolah semuanya, dan tentu saja deadline yang nggak bisa ditawar. Nah, yang paling menarik dari model ini adalah perubahan total cara berpikirnya. Kalau model rasional tadi menuntut kesempurnaan, model ini minta sesuatu yang beda. Anda tidak lagi berburu solusi yang 100% sempurna. Tapi Anda mencari solusi pertama yang cukup baik. Konsep ini namanya satisficing. Ini bukan berarti jadi biasa-biasa aja atau cari gampangnya ya. Ini soal efisiensi dan kepraktisan. Intinya adalah menemukan solusi yang bisa diterima, memenuhi syarat-syarat utama, dan yang paling penting, bikin kita bisa terus maju. Inilah alat kerja kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan nambahin dua alat yang lebih spesifik ke dalam kotak kita. Keduanya ini sering banget dianggap saling bertentangan, padahal sebetulnya mereka ini saling melengkapi. Inilah dia, intuisi dan analisis, dua alat presisi yang wajib dimiliki seorang ASN. Kelihatan banget ya bedanya di sini. Intuisi itu cepat, pakai feeling, berdasarkan pengalaman dan pengenalan pola dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ini cocok banget buat situasi yang udah sering Anda hadapi. Di sisi lain, analisis itu lambat, metodis, dan basisnya adalah data dan fakta. Ini jadi andalan untuk masalah-masalah baru yang kompleks dan berisiko tinggi. Nah, keahlian sejati seorang abdi negara itu ada di kemampuannya untuk tahu kapan harus pakai naluri dan kapan harus bongkar data. Jadi, poin utamanya adalah ini. Tujuannya bukan untuk jadi jagoan intuisi atau master analisis saja. Keahlian yang sesungguhnya itu datang dari kemampuan untuk menggabungkan keduanya, menjadi seorang pengambil keputusan yang luas dan adaptif. Tentu saja, di lingkungan pemerintahan, keputusan itu jarang banget kita buat sendirian. Kita seringnya kerja dalam tim. Jadi, mari kita bahas alat kita berikutnya, pengambilan keputusan kelompok. Gimana caranya kita memanfaatkan kekuatan bersama tanpa harus jatuh ke dalam perangkap-perangkapnya? Kekuatan utamanya jelas, kita bisa dapat banyak banget sudut pandang berbeda, yang bikin solusinya jadi lebih kaya dan semua orang merasa ikut memiliki. Tapi, kita harus super waspada sama jebakan yang namanya groupthink. Itu loh, kondisi di mana keinginan untuk setuju jadi lebih penting daripada berpikir kritis. Kunci suksesnya? Secara aktif dorong orang untuk punya pendapat beda. Pastikan prosesnya transparan, dan yang paling krusial, harus jelas dari awal siapa yang pegang keputusan akhir, biar ada akuntabilitas.
Oke, kotak peralatan kita sudah terisi dengan beberapa model yang sangat berguna. Sekarang kita sampai di bagian terpenting. Gimana caranya merangkum semua ini dan tahu kapan harus pakai masing-masing alat supaya kita bisa jadi ahli pengambil keputusan yang andal. Anggap saja ini lembar contekan praktis Anda. Kalau ketemu masalah besar yang berisiko tinggi dan datanya ada, pakai cetak biru model rasional. Untuk tugas harian yang butuh cepat, andalkan si pekerja keras rasionalitas terbatas. Hadapi situasi yang sudah Anda kenal dengan intuisi, dan kalau ada masalah baru yang rumit dan banyak datanya, keluarkan analisis. Ini panduan cepat Anda untuk memilih alat yang paling pas. Dan inilah pesan utama dari pembahasan kita. Pelayanan publik yang efektif itu tidak bergantung pada satu cara pengambilan keputusan yang kaku. Justru sebaliknya, ia bergantung pada kemampuan Anda untuk beradaptasi, punya kotak peralatan yang isinya beragam, dan cerdas memilih pendekatan yang tepat untuk setiap tantangan unik yang Anda hadapi. Sebagai penutup, saya mau mengajak Anda merenungkan pertanyaan ini. Coba lihat kotak peralatan Anda sendiri. Kira-kira, alat mana yang paling perlu Anda asah saat ini? Apakah Anda perlu jadi lebih terstruktur seperti model rasional? Atau lebih cepat dan efisien dengan rasionalitas terbatas? Atau mungkin menyeimbangkan antara intuisi dan analisis? Teruslah asah semua peralatan Anda, karena keputusan yang Anda buat hari ini akan membentuk masa depan pelayanan publik kita di Indonesia. Terima kasih.